Saudara-saudara, aku adalah Luming, terbuat dari sekte Xiejian, aliansi Sengdao. Yang sesat ini telah aku tumpas. Kalian semua sudah aman. Dengan kekuatan iman dari para penyintas yang berterima kasih ini, aku semakin dekat untuk menembus level Jinxian. Kalau ada beberapa wanita muda yang mau jadi selirku dan berlatih bersama, itu akan semakin sempurna. Hai, tua bangka. Kenapa kamu tidak datang lebih cepat untuk menyelamatkan kami? Kalau begitu suamiku tidak akan mati. Kamu sama saja dengan 14, gitu. Kalian semua peluluh. Semua layak mati. Kembalikan nyawa suamiku. Enggaknya pokok dari sekarang Itza. Mengkutu! Kenapa kau nak buat kita? Luming! Cepat bangun, Luming. Luming! Aku ini Karena aku melangit dan dia mati buah. Oh ya, kawan, aku sedang mencari segini. Kamu yang bisa, aku mau berpindah saja. Apa sudah kamu ya, Budang? Oh, silakan saja. Aku tidak mau ngurusin kamu lagi. Aib keluarga lu? Aku? sepertinya Ini istri pemilik tubuh ini. Tidak terlalu baik juga. Sudahlah. Nasi yang dia kubur di maksaba. Mati bagaimana energi kuat dunia ini. Energi bias habis, ngirikan. Sepertinya, untuk memulihkan kekuatanku dengan cepat, aku harus cari cara lain. Mau lagi? Astaga, kaki ini lebih panjang dari umurku. Tunggu dulu. Tubuh Xuan Feng. Konstitusi paling cocok untuk latihan bersalah. Di dunia dewa saja langka, tapi malah kutemukan di dunia fana. Kalau begitu, bukankah tinggal selangkah lagi aku bisa kembali ke dunia dewa? Kenapa? Mau cium kakiku lagi? Kamu mau apa? Kamu adalah istriku, Lin Kingsue. Nyonya. Kamu memanggilku apa? Langkahnya lembut dan anggun, tiada duanya di dunia ini. Kaki yang indah. Kaki yang indah. Harum seorang gadis murni, sungguh memabukkan. Apa yang kamu ucapkan itu? Ada apa ini? Mempunyai bahan-bahan. Padahal guru marahku saja dia tidak berani. Jangan-jangan tadi dia kena guncangan? Nyonya, kalau tidak salah ingat, kita sudah menikah 5 tahun. Mengapa Nyonya masih seperti gadis yang belum tersentuh? Seharusnya kamu tanya dirimu sendiri. Tahu bukan kan kamu? Yang pengecut. Bagaimana mungkin ayah dan ibu meninggal dengan penuh pengsaan keluarga lu? Mana mungkin jatuh sampai seperti ini? Rupanya pemilik tubuh ini adalah putra tunggal salah satu dari 4 keluarga besar ilmu bela diri, namun karena tidak berbakat dalam dunia persilatan. Betul. Bahkan dalam hal itu dia tidak becus. Terhadap istrinya yang cantik pun, dia hanya ada niat tapi tidak punya nyali. Seorang laki-laki, bagaimana bisa selembek ini? Sudahlah, aku malas bicara denganmu. Aku sudah berjanji kepada ayah dan ibu sebelum mereka pergi. Dengan cara apapun, keluarga lu harus punya penerus. Yang tadi kamu tidak suka. Oke, lihat keempat ini deh.
Asal kamu bisa membuat salah satu dari keempat orang ini masuk ke dalam keluarga lu malam ini. Dan kamu mau. Setelah ini, kamu mau berbuat apa saja, terserah. Bukti. Istriku sendiri yang mencarikan selir untukku. How did you? Istriku sendiri yang membelikan calon untukku. How did you? Gadis ini bagus juga ya. Ternyata, Kifei itu teman masa kecilmu. Baik hati, lembut, dan menggemaskan. Kak Luming, lama nggak ketemu. Sayang, kurang besar dikit. Aku sudah nggak kecil lagi. Bukan soal usianya yang ku maksud. Ayang, nyebelin. Biasanya kalau ketemu cowok dia nggak berani nyapa. Tapi sekarang kok beda? Jangan-jangan dia beneran mulai makar? Belum ada yang dipilih. Yoker, gadis yang kamu diam-diam suka selama 4 tahun kuliah. Lemah lembut, sopan, manis, dan bersih seperti bunga. Bagus banget. Lu, katanya kamu suka aku. Kenapa dulu nggak pernah nyatain perasaan? Kalau kamu mau ngungkapin, mungkin aku bakal menerima kamu loh. Siapa tahu kita bisa mulai lagi dari awal. Lu, kamu jauh lebih lucu sekarang dibanding waktu kuliah dulu. Masih belum mau milih juga? Sumeir, guru les bahasa asing, lulusan luar negeri yang berprestasi. Bahasa Rams. Wah, bahasa asing itu. Dasar laki-laki, pikirannya ke sana semua. Lu Mingfei pun nggak terkecuali. Lu kecil, kamu masih ingat Cheongsam ini? Ini yang aku pakai waktu pertama kali ngajarin kamu les. Waktu itu kamu nggak sengaja tumpahkan susu ke bajuku. Sekarang masih ada aroma susunya loh. Nggak percaya? Coba coba. Busu, tenang. Tenang. Memang cocok sama kepribadian Lu Mingfei yang selalu punya imajinasi aneh-aneh. Oh, ternyata seleranya begini. Jin Yu, direktur utama perusahaan pertamamu. Latar belakang keluarganya memang biasa saja. Tapi soal penampilan dan postur, lebih dari cukup buat kamu. Bagus banget. Terutama matanya. Bisa bikin orang terpesona habis-habisan. Pilih aku ya, Luming. Ada sisi lain dariku yang belum pernah kamu lihat di tempat kerja. Kalau kamu pilih aku jamin kamu nggak akan kecewa. Oke, saya ini dingin juga. Lu kecil, meski aku lebih tua, kamu tetap tahu cara memperlakukan wanita dengan baik ya. Kak Luming, masih ingat liburan musim panas dulu di tepi Danau Daming? Lu, Dengarkan. Aku bisa lihat. Kalian semua masing-masing luar biasa. Bisa dibilang yang terbaik dari yang terbaik. Aduh, Sayang sekali. Sayang kalian semua manusia biasa. Kalau di alam dewa, aku akan mengambil kalian semua. Kenapa tidak? Tapi dengan tubuhku yang rapuh dan mudah sakit ini, bersama kalian bukannya untung, bisa-bisa aku mati lagi. Luming. Luming, aku sudah selidiki. Kamu ada rasa ke keempatnya. Sudah sampai segini, jangan pura-pura lagi. Cepat pilih. Polang, maksudku. Sayang, aku ini pria setia. Maksudku, soal meneruskan keturunan, aku mau. Tapi, harus denganmu. Dia ini lagi menggodaku. Atau serius, walau rasanya masih agak aneh. Setidaknya ada laki-laki yang mau. Kalau dia tahu dari dulu, ngapain aku cari orang lain? Bagaimana? Kalau tidak, latihan bersama ibu menyenangkan sekali. Siapa tahu ini juga bisa membantu kemajuan ilmu silatmu. Sudah, jangan omong besar. Jangan sampai nanti sama seperti dulu, naik ranggangku saja, tidak berani. Mau aku percaya? Boleh, buktikan dulu. Buktikan! Baik.
Belum bersama apa yang oke. Pantas saja dia bertubuh Xuan Feng. Baru sebentar berlatih dengannya, aku langsung naik ke tingkat ketiga Lian Qi. Pantas para penyihir sesat begitu gemar metode latihan bersama ini. Kenapa sekilas terasa seperti jiwa dan raga ini lepas kendali? Bahkan sesaat tadi, hambatan di level tengah wajingku seolah mulai goyah. Nah, ini apa ini? Apa? Xiao ya? Aku dengar kamu sudah kesana lama. Apa yang mewujudkan daya keakraban kami? Hah, maksudmu apa? Maksud apa? Sih? Rupanya ketika belum tahu kan? Oke, bagus. Mau main-main, ya? Malam ini, mandi bersih-bersih, terus ke kamarku. Kita main sepuasnya. Nona Lin, terus kita gimana? Ambil uangnya, pergi. Atau mau tukar nomor dulu? Lumin, bisa digitui. Nona Lin bilang kamu orangnya jujur, tapi... Aku ya tahu emang tidur, tapi menyintangnya. Suka! Malam ini terlalu cepat, kan? Tapi sakti lumayan dari kita. Kenali lawan sebelum bertindak. Mari lihat dulu latar belakang sang istri ini. Kamu sama Kak Ipar tiba-tiba ciuman begitu saja? Xiao ya, tadi kamu bilang ada kabar dari keluarga Fang? Iya, Fang Lao akhirnya setuju untuk menemuimu. Who's the capper? Ada yang sasaranku, Nyonya. Show kamu dulu, ikut keluarga Fang. Baik, Nyonya. Hamba akan segera mempersiapkannya. Bukannya kamu mau keluar, ini mau kemana lagi? Keluar Fang. Fang Xianyue, kepala keluarga Fang, satu-satunya ahli di puncak tingkat dan di dunia ini. Tinggal selangkah lagi untuk mencapai tingkat Grandmaster Puncak Dao. Kelihatannya lumayan juga. Tapi entah bagaimana ilmu bela diri dunia fana ini, dibanding latihan ki dan pembentukan fondasi di dunia para dewa, bahkan jin dan sekalipun. Jadi sedikit penasaran juga. Kak, kamu lagi cari apa? Kak, ini Kang Liontin Feng juga punyamu. Mau kamu buat apa? Jangan-jangan ada petunjuk soal asal-usulmu? Kamu salah paham. Aku mau menukarnya dengan Guan Fang untuk mendapatkan kita Xuan Yuan Xiang Xiu Jue. Menukar untuk Xuan Yuan Xiang Xiu Jue? Bukannya itu ilmu rahasia milik keluarga Fang? Katanya bisa langsung mengalihkan kemampuan bela diri seseorang ke orang lain, meski orang itu tidak berbakat sama sekali. Kak, jangan-jangan kamu mau mengalihkan kemampuanmu ke suami kakak? Kasim, kamu sudah susah payah mencapai tingkat kultivasi tertinggi dan menjadi yang terbaik di antara generasi muda 4 keluarga besar. Masa kamu mau? Xiao ya. Aku harus melakukan ini. Kalau tidak, sebulan lagi di turnamen antar keluarga besar, Lu Min sebagai satu-satunya keturunan keluarga Lu tidak bisa bertanding. Keluarga Lu akan hancur dan tidak akan pernah bangkit lagi. Tapi kalau begitu, Kalau bukan karena ayah dan ibu yang membawaku pulang, mungkin aku sudah mati kedinginan di jalanan. Kakak tahu itu apa? Yang aku tahu, aku adalah anak keluarga Lu. Kak, kalau kamu bilang begitu, aku jadi benar-benar mengerti perasaanmu. Sejak kakak menampungku di keluarga Lu, di hatiku. Seumur hidup ini hanya kakak satu-satunya keluargaku. Tapi kak, menurutmu apakah suami kakak benar-benar bisa menanggung beban membangkitkan kembali keluarga Lu? Istriku ini kelihatannya dingin dan menjaga jarak. Tapi sebenarnya dia orang yang setia dan berperasaan. Sikapnya yang dingin kepadaku sebelumnya karena dia sudah benar-benar kecewa dengan pemilik tubuh aslinya.
Orang baik seperti ini susah itu bukan? Aku turun ke dunia fana sekarang tidak sengaja, tapi malah bertemu orang sebaik ini. Takdir memang baik padaku. Kalau memang sudah takdir, maka aku akan menghabisnya sepenuhnya. Tapi, supaya motivasi bersama pertama kali bisa memberikan hasil maksimal, sebaiknya dilakukan sebagus dari dasar. Sepertinya aku perlu membuat pil yang dulu dan mencapai puncak tahap liangki sebelum itu. Entah bahan-bahannya mudah dicari atau tidak. Ponsel? Menarik juga. Halo, Zaid. Xiaomin, kenapa kamu belum datang ke toko hari ini? Ada sesuatu yang menghalangimu ya? Toko? Di antara sisa-sisa usaha keluarga lu yang masih ada, ternyata ada satu toko obat. Amangi. Tekaya. Aku mau ke toko obat. Tidak bisa. Maaf, Tuan Muda. Tidak bisa diurus. Tidak bisa diurus. Maksudnya apa? Ya, mobil Tuan Muda rusak. Belum sempat diperbaiki. Rusak? Bukannya 2 hari lalu masih baik-baik saja? Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda cuma bantu-bantu di apotek keluarga sendiri. Tidak perlu pakai mobil sebagus itu. Lagi pula, keuangan keluarga kita lagi serat. Jangan lupa juga ideal. Saja. Jalan kaki saja. Sekalian hemat bensin. Si Wu Guanjia ini Makin kurang ajar. Masih penuh saja. Mau apa? Aduh, kayaknya ipar penakutku ini mau kena semprot lagi. Anda juga. ya harus aku. Pusing-pusing. Tadi kamu mau apa? Aku perlu jelas. Langis sekali lagi. Mereka berdua lagi apa? Apa? Aku suruh kamu jalan kaki. Kakiku patah. Iya, Tuan Muda, Anda benar-benar memarahkan kaki Wuban ya? Berani kamu memukulku. Akan kulaporkan ke Nyonya Muda. Over. Anjing penjaga. Sudah merasa jadi kungan rupanya. Minta maaf sekarang. Anjing penjaga. Mentang-mentang merasa jadi bos. Minta maaf sama gue. Ini ipar gue yang payah itu? Iya. Saya tekan lagi. Saya minta maaf. Saya salah. Bawa penjaga Wu ke rumah sakit. Itu kecelakaan kerja. Suruh dia minta kwitansi. Gue yang tanda tanganin. Keuangan lagi mepet. Bawa penjaga Wu ke klinik kecil saja. Selesai urusan. Dia bayar Wu sendiri masih picang. Lu mau ngapain? Pergi. Kak Wei, kamu pasti nggak bakal nyangka apa yang baru aku lihat. Aku lihat Mas Ipar pakai cangkul buat patahkan kaki penjaga Wu. Kira-kira gue orang yang gampang diinjak-injak. Tapi si bangsat itu ada benarnya juga. Kaki pincang juga tidak masalah. Bisa tempuh jarak jauh. Bergerak cepat bagai angin. Memang tidak sebaik jimat meringankan tubuh yang asli, tapi sudah cukup. Patahkan kaki penjaga Wu. Sebenarnya hari ini ada apa? 今天到底是怎么回事？ Dapat ide. Yaudah. Paman Song, ada apa ini? Nyonya, tapi sepertinya ada orang yang mendahului mobil kita dari luar jendela.
sekilas lewat seperti terbang. Paman Song, kita kan minimal 80 kilo pedang. Mana mungkin ada orang yang bisa mendahului? Paman pasti salah lihat. Tapi tadi saya benar-benar melihatnya. Nyonya, mungkin itu berdikari di tingkat tinggi. Seperti guru besar legendaris itu. Paman Song, guru besar pun tetap manusia. Tidak mungkin ada manusia yang bisa berlari 100 km per jam. Ayo cepat, kita tidak boleh telat menemui Direktur Fang. Baik. Terus Tempat ini mirip juga dengan pasar di alam para dewa. Kondisi keluarga sekarang, kayaknya mereka tidak punya uang untuk membeli satu pun pil untukku. Kalau mau cari uang, tempat ini sangat cocok. Minum siapa? Lihat itu. Ternyata banyak juga barang antik di sini. Jemur di sini, wah. Ini umurnya paling tidak 6 tahun di Hangzhou, kan? Ternyata. Pak, botol ini harganya berapa? Wah, mata mas ini tajam sekali. Langsung kelihatan ini orang ahli. Ini kaliber asli dari nasi song, khas dari putih Lompuan. Harga pas 800.000. 刷笔介绍后，谢谢帮忙。基本面理你，我两个不能把手。的确是有800。 Menurut saya, harganya 800 rupiah saja. Deal! Botol ini aku jual 800 buat kamu. Sial. Ya sudah, 800 ya, menghapus. Bos, di sini cuma ada satu cara bayar. Oh, maksud kamu tunai? Bisa juga. YouTube sih. Bisa. Maksud aku, ada nggak yang kayak gini? Barangnya aku bawa dulu, nanti balik lagi buat bayar. Pergi. Kamu apa sih? Jangan sampai aku yang bilang lagi. Kau ketemu lagi. Aku hajar kamu. Pergi. Aku ini dewa sejati yang agung. Kok bisa jatuh sampai serendah ini? Ini gak mau kan? Sa, mending pinjam duit ke pantai kaya dulu. Wah, 就是你啊！住手！ Udah kamu. Ya, aku orang berhenti. Nggak usah takut, ada abang di sini. Sial, entam, tinju. Akhirnya datang juga. Kalian ini siapa? Kenapa ganggu anak kecil? Maksudnya apa? Pura-pura amnesia di sini? Lu miao, bocah kecil ini peksen aku, terus bilang aku mau mati. Lo sebagai kepala keluarga lu, harusnya ganti rugi dong buat tekanan batin aku. Aku bicara jujur. Kalau tidak segera ditangani, dalam beberapa hari nyawanya bisa terancam. Lu miao, lo denger kan? Gue mau bocah ini tanggung jawab. Hei anak kecil, umur segini tapi ilmu pengobatanmu lumayan juga ya. Ibuku yang ngajarin dengan baik. Ibu mengarak, kenapa nggak dibawa ke toko? Lu miao, lo denger gue ngomong gak sih? Cepat kasih duit. Oh enggak, lo dihajar. Lu miao, Kak Long sudah mencapai puncak tenaga dalam. Satu pukulannya bisa setara 250 kg. Jangan cari masalah ya. Diagnosis adikku ini tidak salah. Aku lihat kondisi organ dalammu kacau. Aliran energinya terbalik. Bilang bisa bertahan 7 hari pun sudah terlalu baik. Apa katamu? Gini, kalau lo sekarang mau berlutut minta maaf ke dia, terus bayar biaya periksa beberapa puluh juta. Aku mungkin bakal murah hati dan selamatkan nyawa lo yang tidak berharga itu. Lo mau mati ya? Jadi ini yang disebut puncak ketenangan? Sampai setelah ketakutan hanya akan ilmu pikiran yang nakal. Masa iya dengan kemampuanku di tingkat 3 pemusatan ki di dunia fana ini? Aku sudah yang terkuat? Cepat bawa dirimu yang tak berguna itu pergi.
Kamu takut tadi? Kak Luming, kapan kamu jadi sekuat ini? Cara bicaramu pun berubah, seperti jadi orang yang berbeda. Dasar bocah, kamu paling jeli. Kalau begitu, kamu lebih suka Kak Luming yang dulu atau yang sekarang? Tebak sendiri. Mama. Cai, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kak Luming yang melindungiku. Ini Chai Chun Hao, adik seperguruan ibu dari pemilik tubuh ini. Dari ingatannya, sepertinya hanya ibu dan anak ini yang menganggap dia sebagai keluarga di keluarga Lu. Xiaoming, kamu tidak apa-apa. Mereka tidak menyakitimu? Tante Chai, aku baik-baik saja. Jangan khawatir, ayo minum teh dulu biar tenang. Tadi aku keluar ambil bahan obat. Belum jauh dari sini sudah dengar orang bilang Along dan aku bikin onan lagi. Bisik sintang kita. Langsung balik cepat-cepat. Tapi begitu sampai di pintu, kulihat aku menyeret Along pergi. Sepertinya Along pingsan. Sebenarnya apa yang terjadi? Mereka sendiri yang kepindikan di Nukobakwa. Makanya pingsan sendiri. Pingsan sendiri? Iya, ini juga yang didiagnosis oleh Chai Ye, anak itu. Iya, tapi kakak Luming juga langsung melindungiku. Tadi kakak Luming benar-benar berani sekali. Xiaoming, kamu sudah resist saya. Tapi lain kali lockdown situasi seperti ini, jangan sekuat. Bisa keburu kamu saja. Chai Ye. Dua orang itu cuma anak orang kaya yang gak ada nilainya. Keluarga lu, kita memang sudah tidak seperti dulu. Tapi singa tua tetap lebih kuat dari kami muda. Kenapa tidak bilang ke King Sue saja, biar dia yang urus? Aduh, urusan tua belakangan ini gak ada habisnya. Masalah kecil begini jangan sampai bikin Ping Sui pusing. Lagi pula di belakang mereka ada Feng Yan Han dan cabang keluarga. Kalau sampai besar, Ping Sui juga susah menyelesaikannya. Keluarga Feng. Keluarga Feng satu tim besar. Chai Ye. Kalau tidak salah ingat, separuh lebih bisnis keluarga lu kita sudah diambil alih keluarga Feng, kan? Betul. Mereka berdua memang dikirim Feng Yan Han dari cabang keluarga. Tujuannya mengambil penghasilan yang sudah kita kelola dengan susah payah. Jadi kita harus sabar. Jangan kasih mereka alasan untuk cari gara-gara. Keluarga Feng. Feng Yan Han. Sudahlah Xiaoming, tugas kita bertiga sekarang adalah mengelola toko ini sebaik mungkin. Yang lain, percayakan saja pada King Sui. Mabingi. Oh ya, Kai Ye baru sadar hati beramal untukmu. Bawa pula minum, bagus untuk saatmu. Bawa pelanggar rebus minum. Kalau ada hasilnya. Ya. Ada apa? Raman itu tidak perlu. Tapi aku sedang mencari beberapa bahan obat. Ongping, Yuguan, dan Longkuo. Apakah toko kita punya? Bahan-bahan itu sangat langka dan berharga. Dulu kita punya sedikit, tapi sekarang hanya Shen Xiantang milik warga Fang yang punya. Yang penting ada. Berarti keluarga Fang memang punya kemampuan juga ya? Ya iyalah, pemimpin 4 keluarga besar pasti punya kemampuan. Kamu ini kenapa aneh-aneh hari ini? Chai Ye. Boleh nggak aku pinjam uang ke kamu? Xiaomin, kita ini satu keluarga. Dia perlu pikiran pinjam meminjam segala. Tapi kamu tahu sendiri, tabungan Chai Ye sudah habis semua untuk menjaga toko ini tetap berjalan. Dan bahan obat yang kamu cari itu harganya sangat mahal. Kamu salah paham. Chai Ye. Aku cuma mau pinjam beberapa ribu rupiah saja. Beberapa ribu? Adik kecil memang kurangnya, cepat ambil kuku saya. Gila nih, bagus sekali. Sudahlah. Tak disangka anak bodoh ini beneran bawa uang kemari. Hari ini gue lumayan beruntung juga. Bocah tolol itu malah senang. Masa beneran kirain dia beli barang asli? Begini, Guci Long Kuan Yuan ini aslinya sepasang. Yang ada di tanganmu itu Guci kiri. Namanya King Ruyan. Masih ada pasangan di kanannya. Namanya Bai Ruyu. Kalau kamu bisa nemuin Bai Ruyu dan dijodohkan jadi sepasang, harganya bisa naik berlipat-lipat. Sehebat itu? Ya iyalah. Jadi hari ini kamu benar-benar ketiban rezeki nomplak. Tuan Hu. Wah, Nona Fang, Tuan Muda Fang, dan Guru angin apa yang bawa kalian bertiga ke sini? Orang keluarga Fang. Ini kebetulan banget. Dengar-dengar Tuan dapat buci kiri King Ru yang dari sepasang buci Long Kuan Yuan. Kebetulan beberapa hari lalu saya dapat Bei Ryu dan sedang mencari King Ruyan untuk dijadikan hadiah ulang tahun ayah. Ini benar-benar kebetulan yang luar biasa. Sayang sekali, ini kurang kebetulan. King Ruyan ini baru saja saya jual ke pemuda ini. Sepertinya Nona harus bicara langsung dengan dia. Dari kenyataan memilih tumbuh ini, perempuan itu sudah mencapai kunci tingkat Hua Jing.
Hampir bisa berhenti pernikahan gue kuat di seluruh wilayah Jiang. Kurasakan aura kekuatannya memang sedikit lebih unggul dari istriku yang murah itu. Kami, Bukankah ini Luming? Aib keluarga lu? Jian Peng, jaga sikapmu. Anak ini kemampuannya setara dengan istriku. Tingkat ilmu bela dirinya harusnya sama. Tuan Lu, sekarang tidak bertemu. Halo, Nona Fang. Anda tertarik dengan vas ini? Betul. Kalau asli, saya bersedia membelinya dengan harga tinggi. Boleh saya lihat sebentar, Tuan Lu? Tentu saja. Terima kasih. Kak, sepertinya kamu terlalu berharap deh. Kalau ini asli, mana mungkin Hula Oi mau jual ke anak kurus itu? Hulaosan, bilang sendiri. Kamu jual berapa? Cuma 800.000 rupiah. Nah, lihat tuh, Kak. Memangnya kenapa kau dilihat? Tuanku, tolong periksa keasliannya. Nona Fang, vas ini asli, benar-benar asli. Tidak mungkin. Tuanku, Anda pasti salah lihat. Masa vas butut begini bisa asli? Saya sudah puluhan tahun menilai barang antik. Kenapa? Nona Fang, vas Zuo Pingking Ruyen ini asli tanpa keraguan. Harga pasarannya sekitar 5 miliar rupiah. Saya siap bertanggung jawab atas penilaian ini. Luar biasa. Terima kasih, Tuanku. Nona Fang jangan sungkan. Bisa membantu Anda adalah kehormatan bagi saya. Rupanya Hulaosan memang tidak bohong. Saya benar-benar dapat rezeki nombok. Oke, subha, Hulaosan. Kamu salah nilai sendiri. Mau salahkan siapa? Tuan Lu, boleh saya beli vas ini seharga 5 miliar? 8 miliar! Kak, aku harus cari uang dari mana? Hei, sudah. Jangan ribut. 800.000 berubah jadi 8 miliar. Kamu ini benar-benar lagi mujur banget. Gimana? Saya transfer sekarang. Maaf ya. Humai. Hei, alat ini. Bangun ini. Jelas-jelas mau menaikkan harga di tempat. Kalau Tuan Lu merasa harganya kurang, silakan tawar sendiri. Nona Fang salah paham. Saya hanya ingin tukar barang saja. Tukar barang? Batal. Ini namanya Lium Ting Giok Feng Jia. Di dalamnya tersimpan energi alam yang sangat murni. Tuan Fang, pasti tahu betapa berharganya benda ini, kan? Energi alam murni. Sungguh benda yang luar biasa. Saya dan Kim Jian Feng memang tidak diangkat lagi. Ini benar-benar barang bagus yang langka. Katakan, apa yang ingin kamu tukar? Jue Xuan Yuan Xiang Shou. Aku mengerti. Kamu, anak perempuan ini, ingin mengalihkan seluruh kemampuan bela dirimu kepada anak muda dari keluarga lo. Ya, Tahukah kamu, sekali Jue Xuan Yuan Xiang Shou dijalankan, si pemilik ilmu akan selamanya menjadi orang cacat. Tidak hanya tidak bisa lagi berlatih bela diri, tapi juga akan menderita penyakit sepanjang sisa hidupnya. mohon bantuannya, Tuan Fang. Tidak usah ke kamu, orang dermaga lain. Bisa berbuat sebegini jauh untuk keluarga lo. Tapi anak itu terkenal sebagai orang tak berguna. Apa benar-benar sebanding dengan pengorbananmu? Lagi pula, keluarga lu sudah menghidupkan kembali diriku. Balasan kecil dariku ini. Tidak ada artinya dibanding itu. Pernahkah kamu berpikir, meski kamu mengalihkan seluruh kemampuanmu kepada anak lu, belum tentu dia bisa masuk 10 besar dalam turnamen. Kalau sudah begitu, posisi keluarga lu di antara 4 keluarga besar tetap saja akan direbut orang lain. Pernah ada pepatah, tanah yang tidak digarap tidak akan menghasilkan panen yang baik. Segala sesuatu butuh proses dan kerja keras. Sebenarnya apa yang aku lakukan ini tidak jauh berbeda dengan Tuan Fang menanam sayuran. Sama saja prinsipnya. Kamu, Anpa ini. Semua silakan proses kembali. Karena tekadmu sudah bulat, maka bantuan ini
Terima kasih banyak. Pulang. Kenapa harus repot-repot? Kenapa ini orang sampah ini? Nasib keluarga lu sudah habis, dan Luming itu juga orang yang tidak berguna sama sekali. Kamu, Lin Qingshui, punya bakat luar biasa. Kenapa harus mengorbankan dirimu untuk orang tak berguna itu? Feng Yehan. Luming adalah suamiku, sekaligus kepala keluarga lu. Kalau kamu berani bicara kurang ajar lagi, jangan salahkan aku. Bukannya kamu cuma mau mengalas budi keluarga lo? Begini saja, ceraikan si tak berguna Luming itu. Lalu jadilah wanitaku. Aku bisa jamin, dalam turnamen keluarga besar itu, si tak berguna itu akan kuampuni. Omong besar kamu. Kau sudah menembus puncak Huajing dan mencapai tahap awal dan Jing. Aku tidak peduli dengan masa lalumu, tapi kau malah tidak tahu berterima kasih. Kalian berdua, apa kalian tidak menghormati tuan rumah di sini? Ihan, sama Pupuhang. Anak kedua keluarga Feng. Tidak disangka dalam beberapa bulan saja, kau sudah menembus tahap awal dan Jing. Tentu tahu, Muji. Saya hanya berfungsi tidak bisa merebut bahas itu. Bagus. Mengingat awal sejak lahir di usia muda. Katakan saja, apa keperluanmu kemari? Saya datang atas perintah ayah untuk membahas turnamen antar klan yang akan diadakan sebulan lagi bersama Tetua Fang. Oh, kau ya jurus ini? Sepertinya ayahmu bermaksud mewariskan posisi kepala klan kepadamu. Ayah yang sebenarnya mewariskan posisi itu ada saya. Tapi untuk meyakinkan semua orang, saya harus memenangkan turnamen itu. Kelihatannya kau sudah sangat yakin akan menang. Nona Fang pun hampir menembus batasnya. Jadi saya tidak berani sesumbar. Saya hanya ingin menyingkirkan klan-klan yang tidak layak dari 4 klan besar dan mengembalikan kejayaan mereka. Feng Yehan, dulu saat ayahku masih hidup, dia banyak membantu keluarga Feng. Habis kalian mau membahas begini rilaan, terus membuat lalu sempat ikancuran. Apa kau tidak merasa mau? Di zaman semigel diri, hukum memang berlaku. Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Di mana letak malunya? Luar. Silakan, Feng Xiao. Ada perempuan Qingshui. Biar aku tanya sekali lagi. Kau yakin ingin melakukan ini? Nona, tuan muda, kalian kok tiba-tiba datang? Ada yang perlu diperintahkan? Kebetulan lewat saja, mengajak teman baru masuk untuk minum teh. Tuan lo. Orang ini datang mau menawar harga. Ngapain kau memberi hormat segala? Senang, yuk pergi sebentar. Baik. Fang Jiankeng, kalau kau masih di depan, puas saja rumah dan latihan. Kak, aku mulai sopan sekarang. Sudah cukup kan? Dulu, jangan habis dia. Silakan duduk. Tuan Lu, silakan duduk. Jiankeng, kamu baik-baik saja? Fang Xiao, apa yang terjadi? Kenapa sampai ribut sama kursi? Luming, akhirnya kamu datang juga. Maksud Fang Xiao apa sih? Aku sama sekali tidak mengerti. Kamu tidak mengerti? Lalu urusan kursi itu apa? Kursi? Memang ada apa dengan kursi itu? Oh, aku merasa. Rupanya Fang Xiao tidak menyambut kedatanganku. Kalau begitu, aku pamit dulu. Tunggu dulu, waduh. Jiankeng masih muda dan tahu sopan santun. Mohon maklum, tuan lu. Kak, sudah segede ini, masih pakai trik kekanak-kanakan. Sudah setimpal. Tuan lu, langsung ke intinya saja. Kamu bilang mau tukar barang. Kamu mau tukar apa? Tidak banyak kok. Cuma beberapa bahan obat. Saya kira apa? Shen Xiantan paling tidak kekurangan bahan obat. Langsung sebekas saja, Tuan Lu. Kong King Longgu dan Yu Chen Kensu. Tidak. Dasar bocah, kamu masih bilang kamu tidak menaikkan harga? Yang kamu minta itu bahan obat langka yang sangat jarang ada di pasaran.
Total nilainya sudah melebihi 20 juta rupiah. Dan kamu cuma mau tukar dengan botol murahan seharga 5 juta? Nilainya tidak seimbang, begini sebab sepanjang pelabaran ini adalah banyak banget. Beberapa orang menafang, lalu menafas luka umumnya. Menurut aja sebagai produk fungsi harganya. Luming, kamu ini salah minum obat ya? Kamu cuma beruntung saja. Masa udah ngerasa jadi ahli antik segala? Tempat cuci kuas hijau di lapak 18, gelang baku coklat di lapak 3, lukisan kuno dengan kitab biru di lapak 9, dan tumpu temaga berkaki 3 di lapak 12. Semua itu barang tua, dijual di lapak kecil, harganya pasti nggak mahal. Nona Fang, suruh orang beli semuanya. Luming, enak banget kamu pesan-pesan. Gudashi, pakar antik sejati ada di sini. Kamu kira bisa lolos begitu saja? Asli atau palsu? Oh, bukan asli. Kalian kenapa pada begini semua? Paman Chang, tolong belikan beberapa barang untuk Tuan Lu ini. Beli barang? Kak, masa kamu percaya? Aku ibu sendiri, beres kan? Paman Chang, ikut aku. Hei, Tuan Muda kenapa? Bocah sialan, tunggu kamu. Kenapa Luming ini beda banget dari yang selama ini aku dengar? Gimana? Barang-barang yang disebutkan Tuan Lu sudah dibeli? Sudah, semuanya ada di sini. Kak, kayaknya betah ini mau nipu kita pakai barang palsu buat ditukar obat kita. Gudashi, Periksa dengan teliti. Tenang saja, Tuan Fang Buddha. Saya pasti periksa dengan seksama. Bocah sialan, sebentar lagi kamu bakal nyesal. Bocah ingusan ini. Memangnya aku nggak punya nyali? Tunggu. Kak, lihat kan, bocah ini takut. Luming, udah mau celaka baru pahu takut? Aku bilang. Tuan Lu, ini maksudnya apa? Nggak ada mas apa-apa. Aku cuma mau aruhan sama Mulafang. Taruhan? Boleh. Aku mau lihat trik apa yang kamu mainkan. Bilang saja, taruhan apa? Simpel. Kalau ada satu saja barang antik ini yang palsu, vas ini aku kasih gratis buat kamu. Tapi kalau semuanya asli, Tuan Muda Fang harus tampar muka sendiri sekeras-kerasnya. Terus panggil aku, Kak. Apa katamu? Kenapa Fang Xiao takut? Takut? Emang gue takut apaan? Oke, tapi gue nggak suka gambar jelek itu. Kalau kamu kalah, kamu juga harus tampar diri sendiri. Kalau ketemu gue, harus panggil abang. Deal. Kak, jangan ikut campur. Ini urusan gue. Mas Teguh, tolong periksa. Bagaimana? Asli atau palsu? Lukisan 11 tuang venue dari akhir dinasti Ming ini. Asli! Asli! Gu Chongshan, kamu yakin? Nona Fang di hadapan Fang Xiao. Mana berani saya berbohong? Berikutnya. Gue nggak percaya. Porselen resmi dinasti Song asli dan pipo temaga bertiga kaki dari dinasti Song Selatan. Keduanya asli. Yang terakhir. Ngapain lihat gue? Asli atau palsu? Fang Xiao, ini tempat kuas Tang Sancai dari dinasti Tang. Jelas asli. Fang Xiao, selalu bayangi. Kenapa? Mau ingkar janji? Gimana? Oke. Jangan gue. Ayo taruh kelihatannya. Makin lama makin gak karuan. Fang Jiangcheng, naik-naik, sudah. Nona Fang, maksudnya apa ini? Memangnya hanya keluarga saya punya harga diri? Saya, ulum warga.
pantas saja diperlakukan seenaknya oleh si Fang itu. Tuan Lu salah paham. Jiang Kang tidak tahu sopan santun. Saya minta maaf atas namanya. Sebagai tanda permintaan maaf, kami hanya mengambil guci porselan resmi ini. Bahan obat dan beberapa barang antik yang Tuan Lu butuhkan tidak usah dibayar. Cukup sampai di sini saja. Bagaimana? Keluarga Fang ini memang kaya dan dermawan. Kalau begitu, saya pun mengalah sedikit. Saya cukup ambil bahan obatnya. Dentik lembaga kecil itu. Soal tamparan Fang Xiao, lupakan saja. Tapi... Mayat Pak. Bro, udah cukup? Hebat, jantan beneran, ngomong langsung Bupin. Salut deh. Ya iyalah, gue... Emang dari dulu gue begini. Lumayan. Bocah, jangan senang dulu kamu. Kali ini aku yang kalah. Tapi lain kali, Aku pasti menang. Tuan Lu, keluarga Fang tidak pernah mau rugi. Ini 10 petak. Apa sengingan nama katahin lupa. Agak saja aku beli beberapa cil tadi. Soal bahan obatnya, dalam 3 hari, aku akan kirimkan semuanya. Aku diseruskan nabi aku untuk daik online. Hei, nona gua, kalau begitu aku pamit dulu. Ayah, kakak sudah pergi. bocah itu malah makin semangat. Makanya kalau berbuat sesuatu dipikir dulu. Sekarang malah ngangkat bos yang terkenal pecundang. Puas, kan? Tapi tahu kamu gak bilang aku Hang Rua. Bocah itu, aku pernah ketemu dia beberapa kali. Sekit ketemu aku, kepalanya aja gak berani dia angkat. Kok sekarang kayak beda orang? Oh iya, Tadi itu apa-apaan? Kok tiba-tiba bisa jatuh? Aku gak suka lihat bocah itu naikkan harga seenaknya. Aku pikir mau tendang kursinya biar dia kaget. Tapi siapa sangka kursinya berat banget kayak diisi beton. Aku tendang, rasanya kayak nendang tembok baja. Hampir mati kesekiran. Kursinya berat kayak diisi beton? Tuan bercanda. Ini cuma kursi kayu biasa di rumah kita. Tuan kan pendekar ilmu bela diri tingkat menengah. Masa menendang kursi ini seperti menendang besi? Kak, gimana? Kamu juga nggak bisa menggesernya? Mesha. Nag-speed lah. Hindi kaya gising na. Bunga krisan, rasanya pahit dan sifatnya netral. Berkhasiat mengatasi angin, pusing, bengkak, dan nyeri, baik untuk kulit dari dalam. Kak Mengmeng, itu permen tusuk Hawthorne buat saya? Kamu sudah hafal pelajarannya belum? Xiaoming, bukannya sudah sepakat anak ini cuma boleh makan permen tusuk seminggu sekali? Baru sebentar kok, sudah dibeliin lagi. Mama, Hawthorne itu bagus buat pencernaan, melancarkan darah, dan mengusir parasit. Cocok banget buat anak seperti aku. Dasar kamu, berani-beraninya ngajarin mamamu sendiri. Cepat pergi hafal pelajaran, habis itu baru buah makan. Oke. Ini uang kembalianmu. Kembali uang, baru sebentar kok, sudah dikembaliin. Bayar utang? Memangnya sudah berapa lama sih? Lagi pula kita ini satu keluarga, nggak perlu bicara soal bayar-membayar. Sudah, terima saja. Selama ini aku sudah banyak pinjam uang dan merepotkan kamu. Pakai uang ini buat belikan cai zi makanan enak, terus belikan diri sendiri baju, kosmetik, biar tambah cantik. Sudah setua ini, mau dandan apa? Setua apa? Dengan postur ramping begitu, dibilang 18 tahun pun orang percaya. Kamu ini ngomong sembarangan apa? Jangan-jangan ini, buat King Sue ya? Dia bisa, keadaan keluarga sekarang lebih susah. Tidak bisa terima ini. Aduh,
Uang ini hasil kerja keras aku sendiri. Bibi Chai, percaya sama aku. Tidak lama lagi keluarga kita pasti punya uang dan bisa bangkit seperti dulu. Xiaoming, kamu jangan sampai berbuat hal yang bodoh ya. Kalau ada apa-apa, harus cerita ke aku. Kalau kamu tidak berani bicara ke King Shui, biar Bibi yang mewakili kamu. Bibi, masa di mata Bibi aku selama itu? Bukan, itu wasku. Aku bercanda. Oh iya, Bibi Chai, aku belakangan ini lagi banyak urusan, jadi jarang bisa ke sini. Tolong jaga tokonya ya. Kalau kelelahan, cari saja seorang pelayan untuk membantu. Capek apa? Kamu bukannya tahu sendiri. Toko kita sekarang hampir tidak ada yang datang. Kalau kamu ada urusan, pergi saja duluan. Soal aku tidak perlu kamu pikirkan. Kau ya, Saya tidak nyari uang. Kalau abang yang bikin lagi, hanya saja saya kayak ini. Ini kan pedang kayu persik yang biasa dijual di jalanan Orhan Street. Ini bisa berguna buat apa? Pedang ini beda. Ini adalah... Ini dimintakan King Sui dari seorang pendeta tua. Dia menyerang orang sushi. Dengan makanya tepat, bisa pakai 3 hari. Gunakan tengah hari. Nah, kalau pemberian King Sui, pasti barang bagus. Tenang saja, aku pasti akan menggunakannya dengan hati-hati. Ternyata begitu. Aku ini kepala keluarga lu. Tapi dibanding istri sendiri, aku gak ada apa-apanya. Hei, gak perlu terlalu khawatir, Paman Chai. Ini cuma jaga-jaga. Aku yakin setelah malam ini kemungkinan besar. Gak ada yang bikin masalah lagi. Saya, Abang Tuang. Siapa? Kakakmu kenapa kok marah-marah begitu? Jangan-jangan diganggu si Tuan Fang itu. Ah, bukan. Bukan Tuan Fang. Lalu siapa lagi? Pasti si bajingan Feng Ye Han itu kan? Lagi-lagi si Feng Ye Han itu. Istri, ada apa ini? Kok marah-marah begitu? Aku kasih kamu 2 jam. Setelah 2 jam, datang ke kamarku. Hei, istri! Kamu belum bilang ke kamarmu buat apa? Katamu mau berlatih meditasi bersama aku kan? Soal itu, istriku. Jangan bikin aku kehilangan respek padamu. Kak Ipar, kakak melakukan ini demi kamu, demi keluarga kita. Coba sekali ini, beranikan diri. Sebenarnya soal itu, apa perlu ini berani kok? Hanya saja sekarang belum waktu yang tepat. Kakakku saja sudah ambil inisiatif. Emangnya kamu masih butuh waktu yang tepat segala? Sudahlah. Kamu masih kecil, belum ngerti apa gini. Kak Ipar. Oh ya, Celia. Kamu punya informasi tentang Feng Yan Han? Informasi tentang Feng Yan Han? Misalnya foto atau data pribadinya gitu. Feng Yan Han itu orang terkenal di kota kita, Jiangzhou. Gelarnya banyak banget. Tinggal cari di internet. Gampang. Teknologi memang mengubah segalanya ya. Oke, aku paham. Oke, Kak Ipar, buat apa kamu cari informasinya? mau bela nama kakakmu. Ipar, jasa aku dia.
Halo. Halo, Celia. Bukannya kamu yang kok malah nelpon aku? Ada yang mau aku tanyain. Kalau gitu aku ke kamarmu sekarang. Jangan. Ada apa? Aku cuma mau nanya. Menurutmu Kak Ipar itu sukanya lihat perempuan pakai baju tidur model apa? Aku mau tanya sesuatu. Menurut kamu, iparku itu suka perempuan pakai baju tidur yang seperti apa? Mana aku tahu soal itu? Kamu. Jangan salah paham. Bukan maksudnya begitu. Sudahlah, langsung saja ya. Aku nggak punya baju tidur yang menarik buat laki-laki. Bisa pinjemin aku satu? Kak, ini dua. Aduh, pokoknya soal beginian. Sih. Lagi pula aku juga nggak punya baju tidur kamu. Iya juga sih. Begini aja. Sekarang kamu keluar, beliin aku beberapa. Aku yang beli. Ya sudah. Kamu mau model yang mana? Semua modal. Sepertinya, dengan tenaga kultivasi level 3, pakai jurus gelegar 5 petir, memang terlalu memaksakan diri. Bahkan versi sederhananya pun, hampir menguras semua tenagaku. Iya kan? Kita belum pernah bertemu. Tapi aku sudah kasih kamu hadiah perkenalan duluan. Nikmati saja. Waktunya sudah tiba. Kok istriku lebih tidak sabar dari aku? Tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk kultivasi bersama. Kalau sampai gagal di tengah jalan. Insat, tidak bisa. Aku sudah ribet sekebahun. Masa kendali diri segini saja nggak ada? Mau dong. Ayo. Maju. Man Saigan, 11 bau ji chang zaigu, lazi, ken. Nyonya. Nyonya, ini minumnya. Bagus enggak? Bagus. Kenapa tatapannya seperti binatang buas? Apa ini masih Luming yang pengecut itu? Luming, kamu hari ini Apaan ini? Sialan.
maju! Ngontak sini! Liang Xing. Ada apa ini? Berani. Melukaku lagi. Itu apa? Cepat, hadang dia! Cepat. Kenapa? Masih bengong saja? Siapa yang bisa menghancurkan benda itu? Akan kau jadi sebuah hidup. Ayo, cepat! Jurus pedang apa ini? Dari mana asalnya? Aku belum pernah mendengarnya sama sekali. Aku juga tidak tahu. Ini adalah ilmu para dewa. Kamu bilang ini apa? Lihat, Ilmu para dewa. Sinking fast on its own. Only you, don't let go. Luming. Tidak, tidak bisa. Energi Pinoy namun sakit. Kalau kesempatan kultivasi bersama ini terbuang sia-sia, mungkin aku tidak akan pernah bisa naik level. Tapi kalau aku berhenti sekarang, aku tidak akan bisa angkat kepala di rumah ini selamanya. Luming. Kenapa kamu berhenti? Jangan-jangan kamu tidak becus lagi seperti dulu? Apa maksudnya? Kamu tutup dulu matamu. Yi Ping Shen An. Aduh. Hampir saja semuanya berantakan. Memang benar. Wanita hanya bikin konsentrasi kultivasi gue buyar. Momen sebagus ini, saatnya fokus kultivasi sepenuhnya. Sialan, perang saudara dimulai. Bos, ikut aku jemput orang. Mau bunuh gue? Lihat dulu apa kamu punya nyali bar itu. Opi Konosia! Nak! Xiao, panggil ambulans! Nak. Kak, bangun! Oh, kamu toh. Kak, cepat bangun. Kakak ipar nunggu kamu makan. Kakak ipar? Yang mana? Yakin Swela. Masa? Kak punya istri lain? Kakak ipar kamu bangun semalam? Nggak tahu. Semalam aku berlatih semalaman sampai kelelahan, terus tiduran. Habis itu nggak sadar apa-apa. Istriku jangan-jangan memanfaatkan aku yang lagi tidur. Kakak kenapa? Mama, Kak Luming sudah bangun. Oke, ayo cepat makan. Xiaoming, pulang makan. Selamat pagi, Tuan. Saya penunggu bagus nih. Nama saya Leo. Biasa saja menantu yo. Laut pembantu mana? Wusin gue sudah saya pecat. Dipecat? Bagus sekali. Ku bilang, si tua itu. Adik saya sudah selesai makan. Saya berangkat ke kantor dulu. Iya, buruan pergi. Jangan sampai kamu kecapean ya. Dadah, Kak Ipar. Dadah. Ada perlu apa lagi?
Tidak ada apa-apa sebenarnya. Ini situasi apa sih? Semalam baru tidur seranjang. Emang semua istri di dunia ini begitu ya? Xiao Ming, kamu bikin King Sui marah lagi, ya? Enggak kok, kita baik-baik aja. Aku nggak percaya. Kalau kamu nggak bikin dia marah, masa dia bisa kayak gitu? Bibi Cai, kamu salah paham. Kamu nggak percaya? Tanya saya. Aku nggak tahu apa-apa. Hei, kamu ini. Kemarin kamu bilang kamu mau mendukung aku. 不是这样。要makan dulu, ya. Aku mau latihan dulu. Dadah. Kok reaksi adiknya kebalikan dari kakaknya sih? Xiao Ming, aku dengar. Aku dengan King Sui sudah mencarikan kamu beberapa gadis muda. Mau minta mereka beri kamu keturunan. Itu beneran? Jangan-jangan itu yang kamu maksud. Ada urusan. Kemarin, Memang begitu. Tapi, Xiaoyin, Bibi Tai perlu ingatkan kamu. King Sui lakukan itu demi kuat baru, demi kepentingan yang lebih besar. Dan kamu sebagai laki-laki kuat baru, tak boleh memperlakukan King Sui seperti itu. Mengerti? tenang saja, Bibi Cai. Aku langsung tolak waktu itu. Aku menjadi pria yang gampang tergoda. Nah, begitu kan, Kak? Ya, enggak. Kesian gua anggap itu. Hei, kok ada asal lo? Mah bener ini. Bibi Tai, in. Ada apa? Hai, ini benar. Berapa utama hari ini? Keluarga Feng bisa. Oh, misterius. Fengnya hanya luka kondisinya kritis. Siapa? Siapa yang membunuh Xiao Qian? Ayah, kejadian ini sangat mencurigakan. Menurutku, kemungkinan besar ada orang yang sengaja menyerang keluarga Feng kita sebelum kompetisi besar ini. Sedikit. Harus kamu temukan pelakunya. Baik. Bunuh! Xiao Han! No. Xiao Han. Ini aku. Ayah. Terhadap padaku! Cepetan! Siapa pelakunya? Sebenarnya siapa? Ayah sedang menyelidikinya dengan sekuat tenaga. Sekarang, tugasmu yang paling penting adalah memulihkan lukamu. Pedang. Di mana pedangnya? Bilangnya. Pedangnya. Xiao Han. lihat. Ini hanya pedang kayu biasa. Model seperti ini paling banyak dijual di jalan barang antik. Jalan barang antik? Jangan-jangan keluarga Fang. Keluarga Fang? Tidak mungkin. Memang sebagian besar jalan barang antik milik keluarga Fang, tapi selama ini keluarga Fang dan keluarga Feng kita tidak punya masalah. Lagi pula, sikap Fang Lao terhadap kita juga. Ayah, dengarkan aku. Saat ini dua kecembilan berada di hujan. Aku pun sudah menebus tahap awal ganjin. Siapa yang bisa mengganggu Feng Xinyu, suruh batuaiku, tidak mungkin kita sebagai ancaman kesannya. Lagi pula, selain Feng Xinyu, siapalah dia menggoda malaikat keluaran sandi ingat itu? Kakek, bagaimana? Kakek kucing ini benar-benar punya naga spiritual? Susah bilangnya. Kalau yang kalian bilang itu benar, seharusnya tenaga spiritualnya sudah habis sekarang. Benar, sungguh benar. Kalau kamu tidak percaya aku, masa tidak percaya kakakku juga? Itu nyata. Waktu itu kursi ini berat sekali. Aku angkat sekuat tenaga pun tidak bergerak sama sekali. Malah kursi ini memancarkan semacam tenaga spiritual dan mendorongku pergi. Ini mengingatkanku pada buyut kalian. Kitab rahasia dari Gunung Kunlun yang dia bawa dulu. Maksudmu pusaka kebanggaan keluarga Fang kita? Betul, di dalamnya tercatat beberapa ilmu gaib dari Gunung Kunlun. Ada satu ilmu bernama Xuan Gang Sengwu, efeknya persis seperti yang kalian ceritakan. Ilmu gaib? Tapi Luming itu bahkan tidak punya bakat tempur. Mana mungkin dia bisa menguasai ilmu gaib? Kakek, kamu, jangan-jangan Luming selama ini sengaja menyembunyikan kemampuannya? Menurut kitab itu,
Ilmu gaib ini hanya bisa digunakan oleh seseorang yang sudah mencapai tingkat Juji. Untuk naik dari level Dazongshi ke tingkat Juji, butuh waktu minimal 200 tahun. Padahal anak keluarga Lu itu baru 30 tahun. Soal menyembunyikan kemampuan itu tidak masuk akal. Lalu kaki kursi itu bagaimana penjelasannya? Bagaimana mungkin Luming bisa menghasilkan efek yang sama seperti ilmu gaib itu? Soal kejadian di Feng Yahan kemarin, kalian sudah dengar, kan? Tentu saja aku dengar. Ini berita besar hari ini. Feng Yanhan dari keluarga Feng, anak itu belakangan makin tidak tahu diri. Akhirnya dia kenal waktunya juga. Benar-benar lega rasanya. Kakek tiba-tiba menyebut soal ini. Ada dugaan tertentu? Kemarin Feng Yanhan datang menemuiku, kebetulan bertemu menantu keluarga Lu. Dia langsung bersikap tidak sopan, sampai keduanya adu fisik. Malamnya, Feng Yanhan pulang ke rumah dan langsung diserang anak panah. Aku tahu, pasti Linting sudalannya. Dia yang jago. Trik yang dipakai Luming pasti juga dia yang ajarkan. Kamu itu, pakai otak dulu sebelum bicara. Bisa tidak? Keng, jangan asal ngomong. Dengarkan kakek baik-baik. Tapi yang kamu bilang juga tidak sepenuhnya salah. Dua kejadian ilmu gaib di hari yang sama itu, keduanya berkaitan dengan keluarga Lu. Ini bukan kebetulan biasa. Maksud kakek, ada orang berpengaruh di balik keluarga Lu? Tapi dengan kekuatan keluarga Lu sekarang, bagaimana mungkin mereka bisa tenang orang sehebat itu? Bagaimana kalau orang itu memang bagian dari keluarga Lu sendiri? Bagian dari keluarga Lu? Bukannya darah keluarga Lu sekarang tinggal Luming seorang? Bukan aku. Beneran bukan aku. Kak, aku serius bukan aku yang melakukan. Aku cuma datang untuk kasih tahu kamu kabar ini. Oh. Ini memang kabar baik. Xiao Ya, serius ini? Siapa berani sampai mau membunuh Feng Yanhan? Sungguh, dan bukan orang, melainkan sebilah pedang. Pedang kayu persi kecil, hanya sebesar telapak tangan. Katanya pedang kayu kecil itu bergerak sendiri tanpa dikendalikan siapapun, memancarkan cahaya emas dan terbang di udara, terus mengejar Feng Yinhan. 12 pendekar terbaik keluarga Feng turun tangan bersama, tapi tetap tidak bisa menahannya. Pedang kayu kecil itu melesat cepat dan membereskan semuanya. Serangan terakhirnya hampir merenggut nyawa Feng Yinhan. Sungguh misterius. Xiaoming, kamu kemarin. Aku sudah selesai makan nih. Agak ngantuk, mau balik tidur sebentar. Sampai jumpa. Makan pelan-pelan ya. Hei, Zin. Aku belum selesai bicara. Kalau sampai ketahuan mereka bahwa ini berbatangku, bakal susah menjelaskannya. Kita intip buka. Sekarang kemampuanku masih lemah, tidak boleh bertindak terlalu mencolok. Lebih baik tingkatkan kemampuan dulu, minimal sampai tahap suji, baru bicara lagi. Meski Tai Yusuan Tiangong terkenal dengan kecepatan kultivasi, setelah mencapai lapisan keempat Lian Qi, kecepatannya jelas melambat. Sepertinya perlu dibantu dengan pil Lian Qi untuk mempercepat prosesnya. Semoga Nona Besar Fang bisa cepat mengirimkan bahan-bahan obatnya. Siapa? Aku. Nona ini, Masa masih belum kita? Kau itu sedikit pagi. Lagi gimana? Ini salah satu mengganggu konsentrasiku. Nyonya, sudah malam begini belum istirahat? Ikut aku ke bawah. Ada yang mau aku bicarakan. Mobil apa? Bentar saja. Aduh, kita ini sudah suami istri lama. Mau bilang apa langsung saja. Sampai aku agak deg-degan begini. Kamu pasti tahu, kurang dari sebulan lagi adalah turnamen keluarga besar 5 tahunan, kan? Tahu. Luming, kita sudah menikah 5 tahun, memang bisa dibilang suami istri lama.
Tapi kita sama-sama sadar, hubungan kita ini cuma sedikit debat dari hasil. Tapi hari ini, aku akan bicara terus terang. Bicara saja. Aku ingin kamu ikut turnamen keluarga besar. Lalu? Kamu tidak kaget? Kamu mau aku ikut turnamen keluarga besar? Kamu juga tahu kan, aku ini tidak punya kemampuan apa-apa. Kamu ini. Sudahlah. Aku bicara terus terang saja. Aku ingin menyerahkan tingkat pencapaian ilmu belajarku kepadamu. Apa? Kamu mau menyerahkan tenaga dalammu kepadaku? Memang tingkat pertengahan Huajing bukan yang tertinggi. Tapi di antara semua generasi muda dari keluarga besar, itu sudah masuk 5 besar. Kalau kamu rajin berlatih ilmu silat keluarga lu selama sebulan, kamu bisa masuk 10 besar. Dengan begitu, keluarga lu tetap menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Tapi ternyata membuangku begitu bagaimana? Bukannya jerih payahmu jadi sia-sia kalau begitu? Bukankah lebih baik kamu saja yang turun tanding langsung? Kamu adalah seperti pelanggan keluarga lu. Hanya kamu yang bisa turun tanding dan mendapat pengakuan semua orang. Walaupun pada akhirnya tidak masuk 10 besar, masih ada kesempatan untuk bangkit kembali. Tapi kalau aku yang turun tanding, orang akan marah dulu. Apapun hasilnya, dalam waktu 1 tahun, kamu tuh sikap juga berpuasa. Kamu mengerti? Mengerti. Baik, kamu juga. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Apa yang kamu bilang? Kamu setuju? Iya. Memangnya kenapa? Kamu langsung setuju begitu saja? Kamu yakin? Ini sudah menjadi perkara hidup mati keluarga lu. Kamu seorang luar saja bisa sebegitu berkorban. Aku sebagai kepala keluarga lu, kalau masih pengecut, apa layak disebut laki-laki? Aku punya satu usul kecil. Aku latihan ilmu silat dulu. Lalu pada hari pertandingan, baru kamu serahkan tenaga dalammu kepadaku. Bagaimana? Aku juga berpikir hal yang sama. Ternyata pikiran kita sama. Tidak. Tidak sepenuhnya sama. Tidak sepenuhnya sama? Maksudnya apa? Alasanku mau menyerahkan tenaga dalam kepadamu sebulan lagi adalah karena dalam sebulan ini, aku ingin menuntutmu. Setelah aku menjadi permaisuri, aku perlu memulihkan energiku. Selama 3 tahun aku tidak oleh hubungan badan, tapi bisa istirahat untuk menjaga kandungan. Jadi, kenapa tidak bisa? Soal latihan ganda itu, waktunya aku yang tentukan. Lumin, aku sudah memberimu kesempatan dan kamu sendiri yang mengiku. Semangat nikah besar ini. Lihat, dalam 1 bulan ini, aku harus berlatih tinju. Tapi urusan yang itu Sangat menguras tenaga pria. kalau terlalu sering, tubuhku juga tidak kuat. Kalau latihannya berantakan dan yang satunya juga tidak beres, bukannya dua-duanya rugi? Aku janji, setelah kamu selesai. 3 hari sebelum pertandingan besar. Tegari masak. Kamu puas kan? Luming, kamu waras tidak? Apa maksudnya aku puas? Seolah-olah aku sangat ingin dengan kamu. Anggap saja aku tidak bisa. Tahu gitu, saya. Bagaimana? Xiao ya, jurus tinjuku lumayan kan? Luar biasa sekali. Kak Ipar, baru diajarkan sekali, sudah bisa sebaik itu. Pasti sudah latihan diam-diam sebelumnya kan? Ini dibilang bagus, padahal aku sudah berusaha keras pura-pura bodoh. Tuan, ada tamu datang. Siapa? Lebih seluruh Korea Fang Laking. Katanya Omar, obatku ada. Fang Wanking, sejak kapan kamu ada hubungan sama putri keluarga Fang? Sampai dia sendiri yang antar obat ke sini? Obat apa? Iya nih, kenapa putri keluarga Fang mau repot-repot antar obat sendiri ke sini? Mana aku tahu. Aku kan lagi nanya kamu, Kak Ipar. Paham sekarang. Kemungkinan masalahnya ada di kursi itu. Bahkan mungkin juga pedang kayunya.
Makanya Fang Wanking datang untuk menyelidiki. Tapi apapun niat mereka, biarkan saja mereka terus berspekulasi. Kak Ipar, lagi hian apa? Yo Guanjia, bilang saja ke Nona Fang kalau aku sedang sakit dan tidak bisa turun dari tempat tidur. Tolong terima obatnya dan sampaikan terima kasihku padanya. Langsung disuruh pulang begitu saja? Itu Fang Wanking loh, putri keluarga Fang. Bahkan Kak juga sangat menghormatinya. Aku tahu. Lawan masih dalam si Kasurabu. Dia adalah calon lawanku. Tawana. Saya. Nanti aku akan pakai jurus yang kamu ajarkan. Kak Ipar, kayaknya tadi aku salah ubah mudimu. Prince Yuan Mengtasa. Selanjutnya, aku harus berlatih bersama istriku untuk menyelesaikan fondasi kultivasi. Luming, kamu datang tepat waktu. Nyonya nampak sekali. Silakan masuk. Kamu ingat 3 hari lagi ada apa? Ingat, 3 hari lagi adalah saatnya aku mengembalikan kehormatan keluarga lu. Bagus kalau ingat. Ayo kita jelas. Kak, kamu mau apa? Bimbai, dah aku biar opan. Ya sudah, ke tempat tidur. Nak lupa yuk. Ini benar. Aku bilang ke tempat tidur itu untuk mewariskan ilmu kultivasi kepadamu. Mewariskan ilmu? Kamu kira ini apa? Kukira. Luming, kamu sendiri yang sudah berjanji. Sekarang mau tidak mau harus kamu lakukan. Ya, tentu saja mau. Tapi, kalau aku bilang ada teknik berpasangan yang bisa mencapai tujuan yang sama, bahkan hasilnya lebih baik. Mau kamu coba? Kamu bilang kamu punya teknik itu, dan hasilnya lebih baik? Betul. Hah? Tahu begitu? Teknik apa ya kamu punya? Dua kekuatan menyatu, yin dan yang berpadu, berlatih bersama, mengitarkan alam semesta. Ada apa ini? Lagi-lagi perasaan itu. Sungguh, ala berdua. Sulit untuk kutolak. Luming, jelas-jelas kamu yang tadinya selalu menolak. Kenapa sekarang malah memudaku? Kamu salah paham. Aku salah paham? Bukan karena aku tidak mau bersama istriku. Tapi aku tidak mau melakukannya hanya demi meneruskan keturunan. Kamu adalah Ling Qingshui, istriku. Bukan alat keluarga lu. Kak, kamu cantik banget hari ini. Mama bilang kita harus mewakili keluarga lu hari ini. Jadi harus tampil cantik. Kamu ini rajin sekali. Hari ini kan ada turnamen besar. Masa nggak istirahat dulu? Di turnamen ini, Kak malah nggak bisa ikut bertanding. Si Fenji hanya brengsek itu malah sudah pulih. Makanya aku harus lebih giat lagi. Setidaknya jangan sampai bikin Kak malu. Ngomong-ngomong soal King Shui, aku justru mau nanya kamu. Dia sudah 3 hari mendapat ilmu sama Xiaoning, sampai sekarang belum keluar juga. Menurutmu, Jimentangan ada masalah? Nggak mungkin. Kak Iku selalu teliti dalam segala hal. Dia pasti sudah tahu apa yang dilakukan. Mungkin ilmunya itu Terlalu rumit. Semoga saja semuanya lancar. Kalau tidak, ini apa? Ini kamar Kak. Lihat, burung Phoenix. Phoenix. Indah banget. Luming. Ini
Ini sebenarnya apa yang terjadi? Nyonya, inilah teknik kultivasi ganda yang pernah aku ceritakan padamu. Bagaimana kamu bisa melawanku? Nyonya. Biasanya, sebagai sembilan pintu dikaji tak mempina. Mana kasih tahu itu, kan? Deng Jin, kamu maksudnya kami sekarang sudah mencapai level Deng Jin? Bukan hanya aku, Nyonya juga sudah menggapainya. Pakaianku ada di sana. Bukan minta tolong Nyonya mengambilkannya untukku. Aku. Apa ini bukan mimpi? Ini sungguhan. Luming, cepat kepadaku. Ini sungguhan. Semua ini ya, mulai sekarang, keluarga lu bukan hanya punya Nyonya. Enggak aku. Fang Lao, lihat, sekarang sudah tengah hari. Tapi kenapa orang-orang dari keluarga lu belum datang? Sepertinya mereka memang tidak akan datang. Kak, masa anak itu benar-benar tidak datang? Kak Mio, menurut Anda? Justru lebih baik begitu. Toh hari ini keluarga lu pasti akan dicoret dari daftar 4 keluarga besar. Kalau mereka tidak datang, kita malah tidak perlu banyak bicara. Kita gelar kompetisi hari ini, lalu tetapkan ulang 4 keluarga besar. Selesai. Kelihatannya, inilah suara hati semua orang. Bagaimana kalau Anda umumkan saja? Kompetisi dimulai. Hai sain, tahap hilap. Waktu simpan resmi dimulai. Kepala keluarga Lu, Luming, bersama seluruh keluarga Lu, menyampaikan salam hormat kepada semua hadirin. Anak lu ini, kenapa bisa berubah drastis begini? Rupanya sudah punya kemampuan kultivasi. Angkat aja. Tidak. Sepertinya bukan karena kultivasi. Oh, begitu rupanya. Akhirnya tetap tidak bisa membulatkan tekad juga. Sayang sekali. Anak itu akhirnya datang juga. Salam hormat untuk kepala keluarga lu dan para hadirin. Silakan duduk. Nah, kukira kamu tidak akan berani datang. Ayah, ini maksudnya apa? Nyonya, kamu kenal Ning Feng Hua, kepala keluarga Ning itu? Kenapa aku tidak ada ingatan tentang dia sama sekali? Ning Feng Hua pernah sakit parah 10 tahun lalu. Sejak itu, keluarga Ning jadi sangat tertutup dan jarang muncul di depan publik. Oh ya, kalian ini sedang apa? Ah, tidak apa-apa, cuma penasaran saja. Menarik juga. Sepertinya hari ini tidak akan terlalu membosankan. Karena semua pihak sudah hadir, saya selaku tuan rumah menyatakan turnamen besar keluarga terkemuka. Kasih mulai. Keluarga lu akan melawan keluarga Feng. Lu jahat dong. Bagaimana langsung ketemu si gila Feng Yahan? Feng Yehan dari keluarga Feng. Kepala keluarga Lu, siapa yang akan kalian turunkan? Anak kandungmu yang dungu itu.
atau adik iparmu yang mengemaskan itu? Oh, sekalian. Keduanya maju bersama saja. Biar aku tahu rasanya dikeroyok dua sekaligus. Feng Ye Han ini benar-benar menjijikan. Dia sedang memancing emosi kita. Jangan sampai terpancing. Ini baru babak pertama. Lebih aman kita simpan tenaga untuk babak berikutnya. Tapi di perumahan ini belakanglah. Istriku, mulai sekarang biar aku yang maju lebih dulu untukmu. Tapi pengalaman tempurmu masih kurang. Lebih baik biarkan aku yang maju. Xiao Minang bodoh. Level kultivasi kamu baru 1 tingkat. Ini Hei, tenang saja. Feng Ye Han itu baru sembuh dari luka parah. Dia pasti cuma memaksakan diri. Paling tidak aku bisa imbang dengannya. Kenapa dia yang maju? Jangan-jangan si Lin tetap mewariskan tenaganya kepadanya? Tapi kenapa aku sama sekali tidak bisa merasakan? Rupanya Lin Qingshui benar-benar telah mengepung 11 Yu. Tapi kau tetap saja seorang pecundang. Demi orang sepertimu, aku membuang-buang bakat terbaikku. Sungguh bodoh sekali. Kau ini sudah sembuh langsung lupa sakitnya ya. Minta mati! Hei! Buktikan saja kemampuanmu. Pertandingan ini hanya untuk kompetisi, jadi cukup sampai di sini. Kalau merasa tidak mampu, cukup menyerah. Dilarang melukai sampai membahayakan nyawa. Pelanggar akan didiskualifikasi dari turnamen keluarga. Mengerti? Mengerti. Semangat, Sioring. Semangat, Kak. Pertarungan mulai sekarang. Lin Qingshui, ini kesempatan terakhir yang aku berikan untukmu. Jadi aku, ini aku anaknya, seperti dahulu. Bukan. Ini luar biasa banget. sepertinya Feng Ye Han memang benar-benar cuma memanikan. Ini. Bagaimana mungkin? Ini. Dia kan pendekar tingkat dan jin. Kok bisa ditumbangkan Luming dengan satu pukulan? Gerakannya cepat sekali. Bahkan aku pun tidak sempat melihatnya. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan tebakanku benar. Leluhur keluarga lu dari 200 tahun lalu itu sudah kembali? Oh, gadis. Keren. Keren. Kamu lihat tadi? Aku bahkan tidak sempat lihat gerakannya. Tapi Feng Ye Han langsung berlempar jauh. Mutar. Hua itu jelas bukan dari tingkatan pertengahan Hua Jin. Kak, tiba lagi kita menang. Dia tahan Feng Ye Han hanya dengan satu pukulan. Syukurlah, keluarga lu kita selamat. Bagaimana? Nyonya, sudah puas? Luming. Berhenti. Biarkan dia. Aku lepasin aku. Kata lo! Sudah anak pingsan. Enggak. Tapi kamu berteriak balas dendam dan langsung naik ke panggung. Kamu ibu kurangi aku sebagai. Bukan Luming itu. Jelas serangan telah. Betul. Ordernya saja. Oh iya. Dia cuma di tahap awal Hua Jin. Bagaimana bisa mengalahkan anakku yang sudah di tahap awal Zenjin? Along. Tadi semua orang melihat sendiri apa yang terjadi. Putra Anda sendiri yang lengah. Bagaimana bisa disebut serangan gelap kawan? Wah. Terima kasih atas keputusan yang adil. Tapi aku ini orang yang selalu bermain jujur dan terang-terangan, tidak tahan difitnah. Kalau keluarga Feng menganggap tadi aku menang dengan curang. Dan mana lagi, aku ciptakan sepakai itu. Bagus juga kamu, Feng. Kamu dengan tidak, tapi dia sendiri yang cari mati. Dan halo, kau masih menghalangi dan aku badan. Luming, meski kamu sekarang sudah di level awal Danjing,
Pengalaman tempurmu masih jauh di bawah orang tua itu. Kamu terlalu nekat. Apa yang kamu andalkan? Dengarkan aku. Luming, kamu yakin mau terus bertarung lawan Feng? Yakin? Pertarungan mulai sekarang. Hamil. Xiao Jia, ayahmu sudah pingsan. Kali ini, kamu tidak bisa bilang aku menyerang dari belakang, kan? Ini belas orang tiktok aku, Ping. Jelas bukan. Bermaksud Pak. Kakak iparku sekarang sudah di tingkat awal Danjing. Bagaimana mungkin sudah di tingkat awal, Ping? Bukannya dulu dia tidak punya bakat sama sekali? Betul. Anak muda lo. Apakah kamu benar-benar sudah di tingkat awal Danjing? Gimana ya? Kurang lebih begitu. Ini justru membuat orang tua ini semakin bingung. Bahkan nyonya lu sekalipun. Lu pernah masuk yang sama si Fogling. Paling tinggi pun hanya sampai pertengahan Huajing. Lalu mengapa kamu bisa mencapai tingkat awal Ganjing? Kami berdua menggunakan sebuah metode latihan warisan leluhur keluarga Lu yang dilakukan berdua. Jadi bukan hanya Lu Ming yang mencapai Danjing, aku pun sudah di tingkat awal Danjing. Metode yang apa itu? Luar biasa sekali. Mengagumkan. Keluarga lu akan bangkit. Ternyata keluarga Lu punya metode latihan sehebat ini. Ini adalah ilmu rahasia warisan keluarga Lu. Bahkan aku pun sebelumnya tidak tahu. Jadi, aku sebentar akan dengan semua ini. Kawan, akhirnya tidak bisa menahan diri juga. Anak muda lu, mengapa kamu memanggilku seperti itu? Itulah alasannya. Xiu Xianjie, kamu harus Xiu Xianjie. Xiu Xianjie? Oh iya, saudara Ning. Kamu jauh lebih muda dari aku. Aku melihatmu tumbuh besar. Bagaimana bisa kamu jadi Xiu Xianjie? Penyusupan jiwa? Pilih. Ning Fenghua yang asli mungkin sudah mati 10 tahun lalu. Dia memang tak kisi ilmu sesan. Kata-katamu itu, bukannya kamu juga melakukan penyusupan jiwa? kamu juga? Yang salah paham, sama sekali demi musuh itu online. Pantas saja sikapmu berubah drastis. Rupanya kamu seperti si sesakiku yang membunuh Luming dan merebut tubuhnya. Yang salah, aku benar-benar bukan praktisi sesat. Aku mengalami pencerahan Tianren. Pencerahan Tianren? Seketika memahami misteri kehidupan lampau dan mendapat kebijaksanaan Tianren. Meski sifatku berubah, aku, tetap Luming. Tentu saja. Penyusupan jiwa itu artinya meninggalkan tubuh sendiri lalu mengambil alih tubuh orang lain. Aku tidak seperti itu. Sudah. Bagiku tidak ada bedanya apakah kamu pencerahan atau penyusupan jiwa. 在我眼里都没有区别. Pokoknya, semua orang yang ada di sini akan jadi tumbal bagi Wan Hun Fan milikku. Harus bagaimana kita semua dapat ya? Kunlunsian punya aturan tegas bagi para kultivator. Dilarang keras menyakiti orang biasa, apalagi kita yang menempuh jalan kultivasi. Kalau melanggar, Kunlunsian pasti menghukum berat. Fan Xiong, sepertinya puluhan tahun aku makan nasi itu sia-sia saja. Kalau bukan karena aku, kamu sudah lama jadi buronan. Mana mungkin bisa bertahan lebih dari 10 tahun di keluarga Nin yang kecil ini? Shishu, bisakah kamu turun tangan sekali lagi untuk menyelamatkan Yan Han? Seperti buta.
Dasar kurang ajar. Kira-kira aku ini lembaga amal? Jadi Feng Yan Han itu kamu yang sembuhkan. Pantas saja dia secepat itu sudah sehat dan lincah kembali. Kalau bukan untuk memancing kamu keluar, mana mau aku ambil risiko ketahuan demi menyembuhkan dia? Syukurlah, risikonya sepadan juga ternyata. Dengan Yuan Shen milikmu, aku bisa menembus tahap Jindan. Kalau sudah begitu, aku bisa menjadi tak terkalahkan. Kembali ke Kunlun, membalas dendam. Kamu bilang kamu itu apa? Suruh orang pemecahkan. Jadi kamu termasuk kultivator atau bukan? Benar, jujur. Kakak, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan kami. Biar aku sendiri yang kasih tahu kalian soal tingkat kultivasi aku. Tingkat kultivasi dia baru Zuji awal, sedangkan aku sudah Zuji sempurna. Aku benar, kan, Ludaye? Betul. Sama-sama Zuji, harusnya masih bisa bertarung. Anak muda, kamu pikir tingkatan kultivator sama dengan tingkatan petarung biasa? Awal dan sempurna itu beda jauh. Mana bisa disamakan? Biar aku jelaskan. Jarak antara Zuji awal dan Zuji sempurna itu seperti kakekmu. Orang nomor 1 di dunia persilatan Jiangyo dibandingkan dengan... iya. Dibandingkan dengan bocah perempuan itu. Paham sekarang? Habis sudah. Kali ini pasti mati. Mau menyerah dan mati dengan tenang? Aku tidak percaya. Bocah, apa? Maaf. Dia anak kecil, ngomong sembarangan. Alasanmu tidak percaya apa? Usaha dari dia adamu. Ternyata kamu yang paling paham kakakmu. Sampai sekarang masih bisa tertawa? Kamu benar-benar tidak tahu betapa kejamnya aku. Daye, kamu salah. Tidak ada yang lebih paham tentang kultivator sesat selain kakakku. Kamu sudah terpendam belasan tahun, pasti sangat ingin melampiaskan diri dan menikmati kesenangan membunuh. Tapi kamu salah besar karena menjadikan aku mangsamu. Kamu sama naifnya dengan bocah perempuan itu? Baiklah, akan aku ajak kamu masuk ke Wan Hun Fen untuk mencuci otakmu. Noya tenang, kalian mundur. Wan Hun Fen, apa orang? Nama ada gambarnya. Wahumagi. Ngomong apa sih kamu? Kultivator sesat. Kamu benar. Memang ada jarak antar tingkatan Zuji, tapi bukan jarak antara aku dan kamu. Melainkan jarak antara kamu dan aku. Cuah kosong. Kekuatan ini kubesarkan dengan darah dan jiwaku sendiri. Kamu kira kamu bisa kabur dari sini? Itu kujanjikan. Cepat kembalikan. Enggak, mungkin lebih seragam ini. Kamu berani memerintah aku? Ayo, kita lakukan. Mau ambil? Ambil sendiri sini. Iya, kau Woi, hei, kalian semua lihat kan? Dia yang menabrak sendiri. Jangan salahkan aku. Budi pertolonganmu sungguh besar. Aduh, tidak perlu berterima kasih segala. Ayo semua bangun. Wan Fang, coba pindah ini dulu tengah. Aku sudah kan. Wah, mari, Dewa Tamil maknai. Dan hari ini, tidak, nyasaknya juga. Mau tahu kalian mendarat emas dari sini. 即刻起，陆家就是江州4大之首。 Nyonya, apakah hasilnya memuaskan? Tidak sia-siakan kita berlatih keras 3 hari 3 malam? Tuan Fang, tolong Anda urusan di sini. 3 hari lagi, King Sui akan berkunjung dan kita bicarakan kelanjutannya. Baik-baik. 3 hari lagi saya pasti datang tepat waktu menemui keluarga Lu dan Nyonya Lu. Ya, baiklah. Nanti bawa Nona Fang dan adik kecilku ini, kita minum teh dan ngobrol santai bersama. Kakak, kamu itu kakak petunjukku. Yuk, pulang. Dewa Lu. Ya. Hei, itu sana.
Cahaya reinkarnasi? Ada apa? Ada yang ingin Dewa sampaikan? Siap! Berhasil. Reinkarnasiku berhasil. Aura ini, kenapa begitu familiar? Apakah ini Wuming? Tua Bangka, ternyata kamu. Aku. Bukan gurumu, Tua Bangka. Tidak kusangka kamu juga mengalami ini. 10.000 yuan emping bisaki. Wucing Ingsen bro. Persembahan dari 10.000 tulang. Bangkit. Panji jiwa sesat? Lihat baik nih. Teknik reinkarnasi kacau amilku sudah sempurna. Bahkan dalam itu tidak aku masih kita. Ya, musuh lah. Nandal. Begitulah. Muridku sayang. Gurumu tahu kamu paham situasi. Tentu aku paham. Makanya sekarang aku bunuh kamu. Temukan riwayatmu. Ubah keluarin India dan biarlah datang 10.000 aku. 3 segel tangan jiwa, guncangkan 9 tahun maka bunuh.